Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Mujahidin Neli Murni Jakarta Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khotib senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah yang mulia ini, tema khutbah yang akan saya bawakan adalah tentang tanda-tanda akhir zaman dan amalan-amalan padanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman. Artinya tidak ada lagi nabi yang diutus setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi, wajib kita tolak. Kenapa? Karena itu adalah nabi palsu. Dan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat akhir zaman. Artinya hidup kita memang betul-betul berada di penghujung zaman. Maknanya zaman kita sangat dekat dengan akan terjadinya hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Kalau manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kapan terjadinya hari kiamat, qul innama ilmuha 'indallah. Katakanlah kepada mereka bahwa ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Tetapi ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya kiamat itu sudah dekat waktunya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana was-sa'ata hakaza wa yushiru bi isba'aihi fayamuddu bihima." Aku diutus dengan akan terjadinya hari kiamat itu seperti dua jari tangan ini. Nabi memberi isyarat antara jari telunjuk dengan jari tengah. Kemudian Nabi merenggangkannya sedikit. Dekat sekali antara diutusnya Nabi dengan akan terjadinya hari kiamat. Lalu ada yang bertanya, Ustadz, kan sudah 14 abad lebih Allah berfirman menyatakan bahwa kiamat itu dekat, tapi mengapa sampai sekarang belum juga terjadi kiamat? Kata ulama-ulama tafsir, yang dimaksud dekat adalah pada ilmunya Allah. Dan ketahuilah, satu hari di alam kubur itu sama dengan 100 tahun di alam dunia. Itu dinyatakan oleh Allah dalam suratul Baqarah ayat 259. Kalau dari Nabi diutus sampai terjadinya kiamat itu 1500 tahun, maka sekitar hanya 15 hari saja. Dalam ayat lain, dalam surah As-Sajdah disebutkan
satu hari di padang mahsyar setara dengan 50.000 tahun di alam dunia. Makanya dekat menurut ilmu Allah. Tetapi waktunya kita tidak tahu. Dan kenyataannya semakin mendekat kiamat itu, semakin kebanyakan manusia lalai. Disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat yang pertama, Allah berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat hari penghitungan amal mereka. Amal manusia, artinya sudah semakin dekat kiamat itu akan terjadi. Ternyata kebanyakan manusia lalai tentangnya. Lebih disibukkan dengan urusan dunia, lebih disibukkan dengan urusan-urusan politik, lebih disibukkan dengan urusan-urusan yang lainnya. Lupa kepada akan terjadinya kiamat, lupa mempersiapkan diri untuk hari kiamat tersebut. Itulah kenyataannya di akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Memang tidak diberitahu kepada kita kapan terjadinya hari kiamat itu. Namun disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang tanda-tanda kiamat itu semakin hari semakin mendekat. Ada sebuah hadis di mana hadis ini sangat masyhur. Para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril datang menghadap Nabi, menyamar sebagai seorang Arab laki-laki. Bajunya jubah putih sangat bersih, rambutnya hitam sepanjang pundaknya, tidak terlihat dia itu seorang musafir, bersih. Dan orang-orang yang ada di masjid orang Madinah tidak kenal siapa dia itu. Tiba-tiba Nabi sedang memberikan pengajaran kepada para sahabat. Datanglah dia di depan Nabi, duduk menghadap Nabi, disandarkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi, diletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi, lalu mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya, fa'akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya tidak ada yang tahu di antara kita. Baik, kata Jibril, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, beritahu kepadaku tentang tanda-tanda kiamat itu. Makanya wajib kita mengimani dan meyakini tentang tanda-tanda kiamat ini. Disebutkan dalam hadis ini dua. Yang pertama, qala antalidal amatu rabbataha. Apabila engkau nanti mendapati satu zaman ada seorang ibu melahirkan majikannya sendiri. Artinya anak yang dilahirkan oleh ibu itu menjadi tuannya, sementara ibu dan bapaknya menjadi pembantu di rumah anaknya sendiri. Nah, contoh misalnya ada seorang anak, suaminya kerja, istrinya kerja, anaknya ada kecil-kecil di rumah, orang tuanya tinggal di rumah anaknya. Orang tuanya yang mengurus cucu itu, memandikannya, menyuapinya, menggantikan pakaiannya, mengantar ke sekolah. Kalau terlambat diomeli sama anaknya dari kantor. Kalau kamu sudah mendapati zaman seperti itu, orang tua menjadi pembantu di rumah anak sendiri, itu pertanda kiamat sudah mendaki dekat. Dan ini yang terjadi saat sekarang ini. Ada orang beralasan kami sayang cucu, Ustaz. Itu bukan sayang. Itu diperbudak oleh anak kita. Katakan kepada anak, urus anakmu. Aku sudah capek mengurus kalian. Kita katakan kepada anak, ayah, mama, janganlah kerja di rumah saya. Silakanlah ayah sama mama sama ibu pergi mengaji. Kalau ada dana, umrohkan mereka supaya tidak mempercepat terjadinya hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa antaral hufatal uratal alah ri'a asyai yatatawaluna fil dunyan. Apabila engkau nanti mendapati suatu zaman ada seorang bertelanjang dada tidak pakai baju,
bertelanjang kaki, tidak pakai sendal, pekerjaannya mengembalakan kambing, lalu dia berubah menjadi orang kaya, berubah menjadi penguasa, lalu berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Apabila engkau mendapati zaman seperti itu, maka kiamat sudah semakin mendekat. Ini 14 abad yang lalu Nabi bersabda di Arab Saudi. Sekarang kalau kita lihat bangunan-bangunan tinggi di sekitar Masjidil Haram sangat tinggi, dan yang paling tinggi sekarang dibangun adalah di Jeddah. Tingginya 1.200 meter, menembus awan. Tidak ada negara lain, hanya di Jeddah, di Arab Saudi. Yang membangun itu adalah raja-rajanya, yang dulu mereka itu, sebelum berdiri kerajaan-kerajaan Arab Saudi itu, masa Turki Utsmani runtuh, maka dibantu oleh negara-negara asing, mereka menjadi penguasa. Mereka menjadi kaya, berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Apabila kamu mendapati zaman seperti itu, kiamat sudah semakin mendekat. Dan ini sudah terjadi, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang termasuk juga tanda-tanda hari kiamat itu adalah apabila merebaknya kebodohan, diangkatnya ilmu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyratis sa'ah." Sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat itu, ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Terangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Banyak orang yang belajar ilmu agama, tetapi ilmunya tidak sampai ke dalam dada, hanya sampai di pikirannya saja. Sekedar Islamologi, tidak berkah, tidak manfaat ilmunya. Buktinya apa? Gampang menuduh orang bid'ah, gampang menuduh orang sesat, gampang menuduh orang kafir. Itu pertanda dia bodoh dalam ilmu agama. Kalau yang ilmunya ada, ilmunya berkah, semakin bertambah, semakin merunduk dia, sepertinya padi. Enggak gampang dia menuduh orang, dia nunduk, dia diam. Itu orang yang banyak ilmu. Enggak gampang dia mengklaim, tidak gampang dia memvonis. Nah ini tapi sekarang sudah banyak orang seperti itu. Inilah kata Nabi. Kemudian dalam hadis yang lain, apa kata Nabi? Sayati 'alan nasi sanawatun khoda'at. Akan datang nanti menimpa umatku menjelang akhir zaman itu tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan, tahun-tahun yang penuh dengan hoax. Yusaddiqu fihal kadhib wa yukadzibu fihal shadiq. Pada masa itu para pendusta dikemas seolah-olah orang yang jujur, sementara orang jujur difitnah sebagai pendusta, terbolak-balik. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwinu fihal amin. Para pengkhianat diberi amanah, diberi jabatan, sementara orang-orang yang amanah dikatakan sebagai pengkhianat. Dan kata Nabi, akan muncul nanti arwaibidah. Apa itu arwaibidah ya Rasulullah? Ar-rajulul tafah fil amri afah. Yaitu seseorang yang tidak mengerti ilmu tentang masyarakat, tapi dia berbicara tentang masyarakat. Tidak mengerti ilmu politik, tapi dia menjadi wakil-wakil rakyat. Ini yang terjadi. Harusnya yang menjadi wakil rakyat, yang menjadi pemimpin di rakyat itu adalah orang-orang yang kuliahnya pada ilmu politik dan seterusnya. Tapi sekarang tidak. Sampai nanti kata Nabi, waktu itu dirasa cepat. La taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu itu dirasa cepat. Fatakunu sanatu kasyahri, 1 tahun seperti 1 bulan. Wa yakunu syahru kal jum'ati, 1 bulan seperti 1 pekan. Wa takunu jum'atu kal yaumi, 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 jam. 1 jam seperti membakar selembar daun kering. Dan itu kita rasakan baru saja hari Jumat. Sekarang sudah hari Jumat. Baru saja kita melaksanakan ibadah Ramadan. Beberapa bulan ke depan kita sudah masuk bulan Ramadan. Cepat rasanya waktu itu. Kemudian kata Nabi, nanti di akhir zaman umat Islam itu berlomba-lomba membangun masjid. La taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yatabahan nasu fil masajid. Sampai nanti umat manusia itu berlomba-lomba membangun masjid. Main besar-besaran, main indah-indahan, main mahal-mahalan, tetapi jamaahnya kosong.
yang azan dia, yang buka pintu masjid dia, yang qomat dia, yang imam dan makmum dia, yang menutup pintu masjid juga dia. Tapi sebelum jadi masjid, semuanya berdoa agar masjid itu jadi, setelah jadi ditinggalkan oleh mereka. Itulah pertanda akhir zaman. Dan ini semua sudah terjadi. Sampai kata Nabi, pasar-pasar saling berdekatan. La taqumus sa'ah hatta yataqarrabal aswaq. Tidak terjadi hari kiamat sampai nanti pasar berdekat-dekatan. Di sini bikin mall, sebelahnya bikin mall, sebelahnya muncul mart. Kasihan itu warung-warung pribumi pada tutup sebagian. Ini akhir zaman kata Nabi. Sampai nanti puncaknya akhir zaman itu berperang di Arab Saudi. Yaqtatilu inda kanzikum salasatun kulluhum ibnu khalifah. Akan berperang nanti di sisi perbendaharaan kalian. Ulama-ulama hadis mengatakan di sisi Ka'bah, sekitar Ka'bah, Arab Saudi. Ketiga golongan kelompok itu adalah semuanya keturunan raja. Begitu Raja Soleh itu meninggal, ada yang mengatakan Raja Salman. Apabila Raja Salman meninggal yang sekarang umurnya lebih 80 tahun, meninggal dia, maka cucu-cucu Al Saud itu berebut kekuasaan. Nah, ketika itulah kata Nabi, fa idza ra'aitumuhu fabayyi'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Apabila kalian melihatnya, melihat bendera-bendera hitam yang dibawa oleh pasukan ini, berbaikatlah kain kepadanya, karena di sana ada Al-Mahdi. Inilah kata Nabi. Jadi apabila nanti kalian menemui bendera itu dan di sana ada Al-Mahdi, walaupun kalian merangkak di atas salju, berbaiatlah kepadanya. Dan saljunya sekarang sudah ada di sana. Bil khusus di bulan November, Desember dan Januari. Salju semua di Arab Saudi itu. Setelah itu nanti menghijau gunung-gunung itu, hijau tumbuh-tumbuhannya. Makanya ulama-ulama soleh di sana itu menangis. Menangis. Kenapa? Benarlah kata Nabi, akhir zaman itu memang sudah betul-betul terjadi. Saljunya sudah ada. Tinggal perang saudaranya yang belum. Dan perang saudara itu nampak-nampaknya sudah akan dimulai dengan adanya peperangan di Palestina melawan Zionis Israel. Nah, kata Nabi disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa nanti Palestina ini adalah benteng terakhir umat Islam. Zaman Nabi namanya negeri Syam, sekarang Palestina. Dan Palestina ini, negeri Syam ini adalah negeri yang diberkahi. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang kami berkahi sekelilingnya. Sekeliling mana? Sekeliling Masjidil Aqsa, itulah Palestina. Dan di situ kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina 'ala man nawa'ahum hatta yuqatila akhiruhum al-masih ad-dajjal. Senantiasa akan ada sekelompok pasukan dari umatku yang berperang di atas jalan kebenaran, yang mengalahkan musuh-musuh mereka sampai nanti Nabi Isa turun yang akan membunuh Dajjal. Jadi itu benteng terakhir. Ini baru permulaan. Saling serang menyerang. Nanti sebelum Dajjal keluar akan ada dukhon, asap tebal yang menyelimutin permukaan bumi kita ini, awan itu. Terjadi 3 tahun kemarau panjang. Dukhon itu disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, meteor jatuh menghantam atmosfer bumi kita. Terjadi gesekan yang sangat dahsyat mengakibatkan dukhon. Makanya ada surah ad-dukhon. Yang pertama. Yang kedua, dari permukaan bumi apabila terjadi ledakan rudal ke atas sebagaimana sekarang terjadi, itu asapnya itu dibawa oleh angin dan itu mengandung zat yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Dan itu nampaknya sekarang sudah mulai, karena masing-masing dari Israel ada pendukung negara-negara yang memiliki senjata canggih. Pendukung dari Palestina itu Hamas, di belakangnya ada negara-negara yang memiliki senjata canggih. Ini perang senjata.
Karena selama ini senjata itu mereka buat tapi tidak digunakan. Maka ini kesempatan. Tapi ingat kata Allah, Allah tidak izinkan senjata-senjata itu untuk memusnahkan manusia. Maka Allah habiskan dengan cara apa? Allah turunkan meteor. Makin ke depan ini sebetulnya makin berat ujian kita hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini? Pertama, Allah mengingatkan kepada kita dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah jiwa-jiwa kalian. Peliharalah jiwa-jiwa keluarga kalian dari ancaman azab api neraka. Jiwa, nafs, kullu nafsin, setiap jiwa, itulah yang harus kita jaga. Ada 7 macam jiwa manusia. Yang paling rendah adalah nafsu amarah, yang paling tinggi adalah nafsu kamilah. Dan itu sudah saya jelaskan di channel saya. Silakan berkunjung, Ustadz Arifin Purba Official. Jelas di sana tentang 7 macam jiwa manusia. Ada di mana jiwa kita dari yang 7 itu? Pelihara, tingkatkan jiwa-jiwa kita. Kenapa? Karena kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kalian beramal, segeralah kalian beramal, semangatlah kalian beramal. Yang belum pernah ngaji, ikutlah ngaji. Yang jarang sholat, sholatlah sekarang. Yang jalan bersedekah, bersedekahlah sekarang. Tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat, bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena kaki ta'il lail muslim, nanti akan datang potongan-potongan malam yang gelap. Itulah tadi dukhon. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsih kafiran. Seseorang pagi-paginya masih beriman tapi sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore-sorenya masih beriman, besok pagi dia kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Mereka jual akidahnya, mereka jual keyakinannya dengan kenikmatan dunia. Sekarang inilah sedang terjadi. Apalagi nanti mau pemilu 2024, gampang orang menjual keyakinannya, pilihannya disebabkan uang 50.000, 100.000. Itulah akhir zaman. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita salam dalam salat kita, setelah kita membaca fil alamina innaka hamidum majid, jangan memberi salam dulu, tapi kata Nabi, berlindunglah kalian dari 4 hal. Itulah yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baru memberi salam. Atau membaca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat. Kalau tidak selesai, dilanjutkan pada hari Jumatnya. Atau menghafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi atau 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Maka Allah akan selamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita. Kalaupun kita mati, mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam mati husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajjat Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna al jannata ma'al iman Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alna minal maghrurin Allahumma a'izil islam wal muslimin Allahumma a'izil islam wal muslimin Allahumma a'izil islam wal muslimin wansur man nasruddin wansur man nasruddin wansur man nasruddin wakhdhul man khadhalal muslimin wakhdhul man khadhalal muslimin wakhdhul man khadhalal muslimin khususan fi Palestin khususan fi Palestin khususan fi Palestin ya Rabb Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruni yazkurkum